Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Sebuah babak penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanannya ke kota Thaif. Kisah ini bukan hanya tentang pengorbanan, tapi juga tentang ketabahan luar biasa dan rahmat Allah yang tak terbatas. Bayangkan, kala itu Nabi kita baru saja kehilangan dua orang yang paling dicintainya dan menjadi pelindungnya, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzni. Di Mekah, tekanan dan intimidasi dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, hampir mustahil untuk berdakwah dengan leluasa. Karena itulah, dengan hati yang penuh harap, Rasulullah mencari jalan baru, sebuah tempat di mana benih-benih Islam bisa tumbuh. Dan pandangannya tertuju pada Thaif, sebuah kota subur sekitar 100 km dari Mekah yang dihuni oleh suku Bani Thaqif. Mari kita ikuti jejak langkah beliau, belajar dari setiap tetes keringat dan air mata yang beliau curahkan demi tegaknya agama Allah ini. Siap? Yuk kita mulai! Dengan tekad membaja dan harapan yang membumbung tinggi, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Thaif. Beliau tidak sendiri, ditemani oleh Zaid bin Harithah, seorang sahabat setia yang senantiasa mendampingi dalam suka dan duka. Perjalanan ke Thaif bukanlah perjalanan yang mudah loh. Mereka harus menempuh jarak sekitar 100 km, melintasi gurun yang panas membakar dan pegunungan yang terjal. Medan yang berat itu tentu menguras tenaga dan pikiran, namun semangat dakwah beliau tak pernah padam. Bayangkan, beliau berjalan kaki atau menunggang unta, di bawah terik matahari dengan hati yang memohon agar Allah membukakan pintu hati penduduk Thaif. Dalam benak beliau, mungkin terlintas harapan bahwa Thaif bisa menjadi basis baru untuk menyebarkan Islam, tempat yang lebih aman dari tekanan Quraisy. Setiap langkah yang beliau ayunkan adalah doa, setiap pandangan yang beliau lontarkan adalah harapan. Ini adalah cerminan dari kegigihan beliau yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kebenaran. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah di kota Thaif yang indah dan subur. Berbeda dengan Mekah yang kering, Thaif dikenal dengan kebun-kebun anggurnya yang rindang dan buah-buahannya yang melimpah. Namun, keindahan alam tidak selalu berbanding lurus dengan keindahan hati penduduknya ya. Setibanya di sana, Nabi segera menemui para pembesar Bani Thaqif, tiga bersaudara yang merupakan tokoh terkemuka di kota tersebut, yaitu Abdu Yalail, Mas'ud, dan Habib, anak-anak Amru bin Umair. Beliau menyampaikan pesan tauhid, ajakan untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Dengan tutur kata yang lembut dan penuh hikmah, beliau berharap para pemimpin itu akan mendengarkan dan menerima dakwahnya. Namun, alih-alih sambutan hangat atau setidaknya mendengarkan dengan hormat, yang beliau dapatkan justru sebaliknya. Para pembesar Thaif ini menunjukkan kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga merespons dengan cara yang sangat tidak sopan dan merendahkan. Para pembesar Thaif tak hanya menolak dakwah Nabi, tapi juga melontarkan kata-kata yang sangat menghina. Mereka berkata, "Jika engkau benar seorang rasul, engkau terlalu mulia untuk kami ajak bicara. Jika engkau berbohong, engkau terlalu rendah bagi kami." Subhanallah, betapa kasar dan kejamnya ucapan mereka ya. Tidak sampai di situ saja, mereka bahkan menghasut penduduk dan anak-anak kecil untuk mengusir dan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Bayangkan, sosok semulia beliau, utusan Allah, diperlakukan seperti itu. Pemandangan pilu pun terjadi. Sekelompok orang yang diprovokasi mulai mengejar beliau dan Zaid, melemparkan batu-batu tajam tanpa ampun. Nabi Muhammad dan Zaid berusaha melindungi diri, namun lemparan batu terus berdatangan, melukai kaki dan tubuh beliau hingga berdarah. Darah suci Nabi menetes ke tanah Thaif. Ini adalah momen yang sangat menyakitkan, menunjukkan betapa beratnya perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Di tengah hujan batu yang tak henti-hentinya, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah berusaha melarikan diri dari pengejaran massa yang brutal.
kaki Nabi yang mulia terluka parah.